Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang wafatnya ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berusia 4 tahun, ibu asuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Halimah itu mengantarkan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali ke pangkuan ibu kandungnya, yaitu Siti Aminah. Dan ini terjadi setelah proses pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahwa di antara sebab Halimah bersedia mengembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah setelah kejadian pembelahan Nabi atau pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menyebabkan Halimah khawatir jika suatu saat Nabi akan diserang lagi, sedangkan Nabi adalah amanahnya untuk dia jaga. Akhirnya dia mengembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibundanya. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh ibunya sendiri dari umur 4 tahun sampai umur 6 tahun. Saat beliau berumur 6 tahun, beliau dibawa ke Madinah oleh ibunya untuk menziarahi makam ayahandanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh ibunya untuk menziarahi makam ayahnya, karena ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal di Madinah. Selain itu banyak akhwal atau saudara laki-laki daripada ibu, Abdul Muttalib, kakek Nabi dari Bani Najjar, yang tinggal di Madinah. Adapun ammamnya, saudara-saudara laki-laki bapaknya, itu banyak di Mekah. Disebutkan oleh para ahli sejarah, setelah menjenguk daripada kuburan ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berjalan pulang. Ketika sampai di suatu tempat bernama Abwa yang terletak sekitar 235 km dari Mekah, Aminah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sungguh ini adalah cobaan yang sangat luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu beliau masih anak-anak. Nabi telah mencapai puncak keyatiman atau meninggal dalam keadaan ayahnya yang tidak ada. Kemudian dirawat oleh ibunya hanya 2 tahun. Lalu ibunda beliau pun meninggal saat pulang dari safar di suatu tempat yang jauh dari Makkah dan Madinah. Jika beliau meninggal di Makkah, maka akan ada paman-pamannya dari sisi ayahnya, dan kalau di Madinah juga akan ada paman-pamannya dari sisi kakeknya. Namun ibunya atau ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal di tengah-tengah antara Makkah dan Madinah, yaitu Abwa, sehingga tidak ada orang yang beliau bisa menyampaikan keluh kesahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar melihat langsung bagaimana ibundanya menghadapi kematian. Para ulama menyebutkan bahwa semakin orang itu bertakwa, maka cobaan yang akan dia hadapi akan semakin berat. Apabila kita mempelajari tentang cobaan-cobaan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sangatlah luar biasa. Beliau lahir dalam keadaan yatim, umur 6 tahun melihat ibunya meninggal. Sendirian pula, tidak ada siapa-siapa di sisi beliau di tempat yang asing. Begitu besar kesedihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirasakannya. Oleh karena itu ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Sebagaimana dalam hadis, al-anbiya'u thumma salihun thumma al-amtalu fal-amtal yubtala al-'abdu ala hasabi dinihi. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi,
kemudian orang-orang soleh, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Seorang hamba diuji itu berdasarkan daripada agamanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW telah menjadi yatim piatu semenjak masih anak-anak. Karena itulah beliau sangat sayang kepada anak-anak yatim, sampai-sampai beliau Rasulullah SAW berpesan atau mengatakan, "Ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah." Aku itu, kata Rasul, bersama orang-orang yang menanggung anak yatim seperti dua jari ini di surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW mengatakan demikian bukan hanya sekadar berdasarkan teori, tetapi beliau telah merasakan sendiri susahnya menjadi anak yatim. Dikisahkan bahwasanya ada seorang sahabat Nabi SAW datang menemui beliau. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hatiku seakan-akan keras." Maka Rasulullah SAW berkata, "In aradta an yalina qalbuk fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Kalau engkau ingin hatimu lunak, yaitu mudah terenyuh atau menangis tatkala mendengar ayat-ayat Allah, khusyuk tatkala salat, maka berilah makan kepada fakir miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hadis riwayat Ahmad. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad SAW itu sangat mengetahui kerinduan anak yatim tatkala diusap kepalanya. Bagaimana seorang anak ketika didatangi oleh orang tuanya, dia rindu untuk diusap kepalanya. Oleh karena itu, apabila seorang ingin hatinya bersih dan mudah mendapatkan nasihat, maka perhatikanlah orang miskin, berilah makan untuk mereka, datangi dan santuni anak yatim serta usaplah kepala mereka. Mungkin kita bisa mengirim uang dan santunan kepada anak-anak yatim, tetapi alangkah lebih indah lagi seandainya jika kita itu bisa bertemu langsung dengan anak yatim, kemudian mengusap kepalanya dan turut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh anak yatim tersebut. Nabi Muhammad SAW itu benar-benar mengetahui kesedihan yang dialami oleh anak yatim, sehingga ketika beliau berbicara tentang rahmat dan kasih sayang, maka hal ini benar-benar keluar dari lubuk hati beliau SAW yang paling dalam. Beliau benar-benar mengerti, bukan sekadar teori, tetapi beliau pernah merasakan langsung sebagai anak yatim dan juga sebagai orang miskin. Mudah-mudahan dengan membaca sirah Rasulullah SAW akan menumbuh rasa cinta kita kepada Rasul dan keluarganya, dan menjadikan contoh bagi kita untuk mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW dan memiliki akhlakul karimah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh beliau dan yang diajarkan oleh beliau, sehingga kelak kita akan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.